Film Parasit mencatat sejarah dunia perfilman kala menjadi film Asia pertama yang menang film terbaik ajang Oscar. Predikat tersebut memang layak diberikan bagi film garapan sutradara Bong Joon-ho ini. Sebelum melenggang ke ajang penghargaan film tertinggi di dunia ini, Parasit sendiri telah mencatat sejumlah prestasi yang menunjukkan taringnya sebagai salah satu karya terbaik. Sebut saja saat meraih penghargaan tertinggi di Festival Film Cannes Palme d'Or. Kalau kalian tahu cara penyebutannya, boleh ketik di kolom komentar ya guys. Terus, film berbahasa asing terbaik di Golden Globes 2020, Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture di SAG Award, hingga 2 piala di BAFTA Award. Kini 4 piala Oscar, termasuk sutradara terbaik, film internasional terbaik, naskah asli terbaik, dan film terbaik juga diboyong Parasit. Lewat Parasit, Bong Joon-ho menunjukkan kepiawaiannya mengemas cerita, membangun karakter dan suasana, hingga membuat penonton terpana. Di balik itu, ia juga membawa pesan kuat lewat premis yang cukup sederhana. Kegeniusan Bong Joon-ho terlihat saat mencoba memotret kehidupan orang-orang dengan keadaan berbeda untuk hidup di satu ruang yang sama. Bukan hanya itu, ia juga menggambarkan upaya sekelompok manusia bertahan hidup di dunia sampai terpaksa masuk sebagai parasit dalam hubungan dengan manusia lain. Associate Professor Studi Film Universitas Chapman, Namli, pernah mengatakan bahwa Parasit menjadi wadah bagi Bong Joon-ho untuk menggambarkan ketidakadilan dan kesulitan dari perspektif pihak yang lemah. Bong Joon-ho tidak lupa mengaitkan hal tersebut dengan kondisi yang lebih luas dalam masyarakat. Seperti apa yang membuat satu karakter bertindak demikian? Apa yang mendorong kebencana secara fisik dan moral? Kata Namli dalam hasil studinya yang dilansir di makalah diskusi Busan International Film Festival. Cerita Parasit sendiri berfokus pada keluarga Kit Taek, beranggotakan 4 orang pengangguran dengan masa depan suram. Suatu hari, Ki-woo, anak laki-laki tertua di keluarga itu, direkomendasikan oleh kawannya yang merupakan mahasiswa dari universitas bergengsi untuk menjadi guru les dengan bayaran mahal. Tawaran itu lantas membuka secerca harapan Ki-woo dan keluarga untuk mengantongi penghasilan tetap. Dengan penuh restu serta harapan besar dari keluarga, Ki-woo berbekal dokumen mahasiswa palsu pun menuju ke rumah keluarga Park untuk wawancara. Setibanya di rumah pemilik perusahaan IT global tersebut, Ki-woo bertemu dengan Yeon Kyo, nyonya muda di rumah itu. Setelah pertemuan itu, serangkaian kejadian dimulai. Selama hampir separuh film, Bong Joon-ho membawa penonton lebih dulu larut dan akrab dengan tiap karakter. Penonton juga diajak menikmati humor penuh satir disajikan dengan sangat mulus, lewat karakter, gambar-gambar kontradiktif tapi simpel, serta dialog. Contoh sederhananya saat Yeon Kyo ingin melangsungkan pesta ulang tahun mendadak untuk anak bungsunya, Dasong. Saat Kit Taek yang kini sudah berhasil menjadi sopir, mengantar dan membantunya berbelanja persiapan pesta, Yeon Kyo mensyukuri cuaca dan langit cerah berkat hujan semalam suntuk. Di sudut kota lain, hujan yang disyukuri itu sudah merendam rumah Kit Taek, hingga ia dan ratusan warga lain harus mengungsi di sebuah stadion olahraga. Joon-ho berhasil pula membangun konflik dengan pelan, halus. Ia tak perlu membuat garis tegas hitam putih, benar salah, atau jahat baik. Keluarga Park memang kaya, tapi tak serta-merta mereka menjadi jahat karenanya, mungkin naif dan tak peduli. Sebaliknya, meski sudah menipu, keluarga Kit Taek digambarkan sangat manusiawi. Mereka kompak, ceria di tengah kemelaratan, dan saling cinta. Begitu menonton, kian terbawa alur cerita yang terasa sederhana. Joon-ho tiba-tiba mengirimkan serangan bertubi-tubi. Laju cerita kian intens, mencekam juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan akan nasib tiap karakter dan laju cerita. Seperti dibawa bermain roller coaster nih guys. Tak heran jika Bong Joon-ho mendapat apresiasi berkat caranya mengemas dan mengeksekusi cerita dengan menarik, bahkan meninggalkan decak kagum. Bukan hanya dari kekuatan cerita, tapi Joon-ho dan tim produksi pun menyeimbangkan karya ini dengan sinematografi serta musik crowning yang luar biasa. Apresiasi patut diberikan juga kepada Hong Kyung-pyo selaku Director of Photography, serta Jung Jae-il, Choi Tae-yong, dan Kang Heong selaku tim pengarah musik dan penata efek. Kehebatan Parasit ini tak lepas juga dari aksi para pemain yang membuat terkesima. Tanpa semua itu, mungkin film Parasit tak bisa sehidup seperti di